Assalamualaikum teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dijauhkan dari tetangga yang kalau pinjem panci sekalian dengan sayur dan lauknya. Seorang ayah mungkin tidak selalu ada untuk menceritakan kisahnya, tapi setiap luka di tangannya adalah bukti dari semua yang telah ia lakukan untuk melindungi anaknya. Ia tidak selalu bisa berada di sisi sang anak selamanya, tapi ia akan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, anaknya bisa berdiri sendiri. Bahkan jika itu berarti ia harus pergi lebih dahulu. Ini adalah kisah tentang seorang ayah, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana takdir bisa merenggut segalanya dalam sekejap. Tapi yang tersisa adalah pelajaran terakhir yang ia tinggalkan. Di sebuah kota kecil di Italia Utara, sepasang suami istri bernama Santo dan Ingrid berdiri di tribun menyaksikan putrinya yang bernama Sofia bertanding dalam kejuaraan hoki. Dengan penuh semangat, mereka meneriakkan dukungan dari pinggir lapangan. Sofia bermain dengan luar biasa hingga akhirnya berhasil mencetak skor kemenangan dalam pertandingan yang dramatis. Sorak-sorai pun menggema di seluruh stadion. Ciao ragazze. Ciao ragazze. Setelah pertandingan, Santo dan Ingrid menunggu Sofia di mobil. Sebelum naik, Sofia menagih janji ayahnya. Santo pernah berjanji akan mengajarinya off-road jika ia menang. Meski sedikit enggan, Santo tetap menepati janjinya. Oke. Setibanya di rumah, mereka langsung bersiap pergi. Ingrid yang awalnya sedikit keberatan, tapi akhirnya mengalah dan membiarkan mereka menikmati waktu bersama. Tranquilla, bravissima. Ciao mamma. Di perjalanan, Santo dan Sofia bersenang-senang menikmati kebersamaan mereka. Setelah puas bermain, mereka beristirahat di tepi sebuah danau. Sebelum pulang, Sofia ingin mengabadikan momen itu dengan berfoto, namun Santo menolak dengan alasan tidak suka difoto. Ma perché da giovane ti sei trasferito qui? Per amore. Mamma è una donna fortunata. Cominciamo ad andare, cerchiamo di arrivare a casa prima che faccia buio. Possiamo fare una foto? No, lo sai che non mi piacciono. Ho bisogno di una fotografia per ricordarcene. Tapi secara diam-diam, saat Santo sedang memperbaiki spion mobil, Sofia memotretnya dan mengunggah foto itu ke media sosialnya. Tanpa disadari, tindakan kecil itu menjadi awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang akan menimpa keluarga mereka. Dari foto itu juga terungkap siapa sebenarnya Santo di masa lalu. Dan kini masa lalu itu datang kembali untuk menagih sesuatu darinya. Sementara itu, tiba-tiba di dunia maya, wajah Santo terdeteksi oleh sistem canggih. Dalam hal ini, sebuah kelompok mafia yang dipimpin oleh pria tua bernama Don Angelo mengetahui keberadaannya. Mereka telah lama mencari Santo dan kini target mereka sudah ditemukan. Seperti hari-hari biasanya, Santo bekerja di hutan bersama saudara laki-lakinya yang bernama Patrick. Saat alat kerja mereka mengalami kerusakan, Santo memutuskan untuk memperbaikinya. Ia pun meminta Patrick pulang lebih dahulu untuk menjemput Sofia di lapangan. Ciao mamma. Bene, bene. Setibanya di rumah saat Patrick dan Ingrid sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara seseorang sedang masuk rumah. Mengira itu Santo, Ingrid berniat untuk menyambutnya. Tapi orang-orang yang dikirim oleh Don Angelo bernama Rudy dan Marino telah menemukan rumah mereka. Patrick yang dikira Santo menjadi korban, begitu pula dengan Ingrid. Sofia yang melihat kejadian itu langsung berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan.
ammazzato Amo. Jan, non potevo restare qua. Tak lama kemudian, Santo selesai bekerja dan segera kembali ke rumah. Namun saat tiba di sana, dunia seakan berhenti berputar. Ia melihat Ingrid dan Patrick dalam kondisi mengenaskan. Ingrid. Sofia! Tanpa banyak berpikir, Santo menarik Sofia untuk segera pergi. Tidak ada waktu untuk bertanya atau mencari jawaban. Mereka harus kabur sekarang juga. Perché siamo scappati? Dimmelo! Non adesso. Ho detto non adesso, cazzo! Namun Sofia yang bingung dan terpukul tak bisa menerima semuanya begitu saja. Ia tak mengerti mengapa mereka harus buru-buru, tanpa melakukan apapun untuk ibunya dan pamannya. Mereka akhirnya berhenti di sebuah bangunan tua, tapi Sofia semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun meminta Santo menelpon polisi, tapi Santo menolak. Jawaban itu justru semakin membuat Sofia curiga. Namun Santo masih belum mau menjelaskan semuanya. Papà, chiamiamo la polizia. Non possiamo. Perché? Mi arresterebbero. Ma perché tu non hai fatto nulla? Basta. Aspetta, basta! Basta! Adesso stai... Sementara itu di tempat lain, Rudy menghubungi Don Angelo dengan yakin ia melaporkan bahwa Santo dan istrinya sudah mereka singkirkan, meskipun anak mereka, Sofia, berhasil kabur. Namun saat Don Angelo melihat rekaman kejadian itu, ia menyadari sesuatu. Pria yang mereka bunuh ternyata bukan Santo. Ferma qua. Cazzo, non è itu. Menyadari kesalahan fatal ini, Rudy segera menghubungi Marino untuk memberitahu situasi terbaru. Mereka harus menemukan Santo secepatnya. Jika gagal, merekalah yang akan menjadi target berikutnya. Dincillo a Pituzzo. Dici che tu bastardo è ancora vivo. Di cuplikan lain, Santo terlihat sedang mencukur jenggot dan kumisnya. Saat itu, sebuah ingatan muncul di benaknya tentang masa lalunya ketika ia menembak mati seseorang di dalam mobil. Apakah ini alasan Don Angelo selalu memburunya? Setelah saya mencari informasi di lurah setempat pun belum mendapatkan jawaban yang pasti. Gedung tua tempat mereka bersembunyi ternyata tidak asing bagi Santo. Di sana terdapat sebuah kotak berisi berbagai barang penting, termasuk senjata, ponsel, uang, plat nomor, dan dokumen identitas dirinya serta keluarganya. Saat Santo sedang memeriksa barang-barang itu, tiba-tiba Sofia mengamuk. Ia sudah tidak tahan lagi dengan semua rahasia dan keadaan yang mereka alami. Akhirnya Santo mengungkapkan kebenaran. Prima di conoscere tua madre, era un'altra persona. Che persona? Sai cos'è l''ndrangheta? È come la mafia siciliana. I legami di sangue sono molto forti e se non esci più, non muori tu o muoiono loro. Io non mi chiamo Santo Romeo. Il mio vero nome è Domenico Franze. Dulu ia adalah bagian dari kelompok mafia Sisilia yang dipimpin oleh Don Angelo. Tapi mengapa sekarang justru diburu oleh mantan atasannya? Itu juga masih diselidiki oleh lurah setempat. Sofia kini mengerti mengapa selama ini ayahnya selalu menghindari foto. Namun tetap saja ia merasa kecewa karena telah dibohongi. Keesokan paginya, Santo bersiap-siap untuk pergi. Sebelum berangkat, ia memberikan sebuah ponsel kepada Sofia dengan satu syarat. Jangan menggunakannya kecuali jika Santo yang menelpon lebih dahulu. Non usarlo mai per nessun motivo, a meno che non sei io a chiamarti. Tu mi aspetti qui e io torno presto. Santo kemudian mencari seseorang yang ia yakini mengetahui semua rencana Don Angelo. Awalnya orang itu menolak berbicara. Namun setelah mendapat sedikit pukulan dan tusukan-tusukan manja, akhirnya ia mengungkapkan nama-nama yang terlibat. Kufu. Prima ti faccio soffrire come un porco. Se mi dici chi tu che voglio sapere Kufu. Marino Gallo. Saggio che erano due. Me fighiera dai. Uno. Tieni solo un uomo, tu mi ti servi.
per Dio. Sementara itu, Sofia yang panik dan kurang berpikir jernih malah menggunakan ponsel tersebut untuk menelpon pacarnya yang bernama Hakim dan memintanya untuk menjemput. Sayangnya panggilan itu membuat lokasi Sofia terlacak. Hakim layaknya seorang superhero di tengah kekacauan, langsung OTW menuju ke tempat Sofia. Tapi endingnya sangat membagongkan. Bukan jadi pahlawan, malah jadi korban. Hakim tewas di tangan Marino yang ditugaskan untuk memburu mereka. Saat Marino akan menculik dan membawa Sofia pergi, Santo hadir di saat yang tepat. Terjadi pertarungan sengit antara mereka. Meski Santo mengalami luka tusuk, ia akhirnya berhasil mengatasi Marino. Dengan kondisi yang tidak baik, Santo tetap melanjutkan pelariannya bersama Sofia. Mereka singgah di sebuah toko untuk membeli perlengkapan medis guna menghentikan pendarahan Santo, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Don Angelo terlihat berbincang dengan putranya yang bernama Michel. Michel mencoba menyarankan kepada ayahnya untuk berhenti menciptakan lebih banyak masalah, mengingat reputasi yang sudah mereka bangun selama ini akan dipertaruhkan dalam misi balas dendam ini. Namun Don Angelo justru marah dan menampar Michel. Una vendetta del cazzo. Scusi. Franze, ammazzi sgozzarlo con le tue mani. Tutte le volte che ti guardo, chi Franze ne picchia o figlio sbaghiato. Tapi dari sinilah akhirnya kita mengerti alasan mengapa Don Angelo begitu terobsesi memburu Santo. Santo dulunya adalah anak buah Don Angelo yang kemudian mengkhianatinya dengan membunuh putra sulung Don Angelo yang juga kakak Michel. Kini setelah kehilangan dua anak buahnya, Don Angelo mulai terlihat sedikit panik. Ia lalu meminta bantuan Dr. Ferrario untuk melacak Santo dan Sofia melalui internet dan juga kamera pengawas di seluruh kota Milan. Lo può fare anche nel mondo reale. Telecamere di sorveglianza. Su tutta Milano. Cercate anche lei. Va bene. Santo dan Sofia kini tiba di kota Milan. Mereka mencari tempat berlindung di sebuah rumah kosong. Tapi luka yang diderita Santo semakin parah, hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran. Papà, ti fa tanto male? No. Devo solo respirare. Papà? Papà? Papà, rispondimi, mi senti? Panik, Sofia bergegas keluar untuk mencari bantuan. Mi serve un dottore. Non vogliamo qua. Ho detto che mi serve. Vi volete questi? 轻一点，轻一点，轻一点，轻一点。对，就这样，对。 Papà. Perché se posso dire di aver vissuto. Setelah mendapatkan perawatan, Santo sadar kembali. Mereka berencana segera pergi dari tempat itu. Namun keberadaan mereka ternyata telah dilacak oleh Dr. Ferrario. Belum sempat mereka melarikan diri, Rudy dan beberapa orang sudah datang untuk menangkap Santo. Namun ia berhasil mengatasi salah satu dari mereka sebelum berhasil kabur lagi bersama Sofia.
Di tempat persembunyian yang baru, Santo mulai menyusun strategi. Ia terlihat merakit sebuah bom. Karena situasi semakin berbahaya, ia terpaksa melibatkan Sofia untuk menjalankan rencananya, lalu mengajarinya cara bertahan jika keadaan darurat terjadi. Se stai usando il coltello vuol dire che sei già vicino a paura deve essere messa da parte per lasciare spazio all'azione. Già il primo deve essere letale. Il coltello deve stare sempre avanti. Stai diagonale, non offrire il corpo all'avversario. Lo colpisci qui nel fianco. Sentirà un dolore fortissimo, ma è probabile che se la cavi. Se invece lo colpisci qui nel collo, avrà 30 secondi prima di morire soffocato nel suo stesso sangue. La vendetta più crudele. Lalu keesokan harinya di sebuah lokasi yang dijaga ketat, Sofia diam-diam mengambil foto dan mengirimkannya kepada Santo. Setelah mempelajari situasi, Santo mulai bergerak. Ia melumpuhkan beberapa penjaga sebelum berhasil masuk ke dalam gedung tersebut. Sementara itu, Sofia menempatkan sebuah bom di dalam tempat sampah. Saat alat itu meledak dan menarik perhatian para penjaga dan semua yang ada di gedung itu, Santo memanfaatkan momen tersebut untuk menyusup ke dalam gedung dengan lebih mudah. Ternyata tujuan Santo adalah Michelle. Santo berhasil menyandra dan menculik Michelle, membawa Michelle keluar dari gedung itu. Namun saat mereka sampai di parkiran, Sofia yang sudah menunggu di dalam mobil melihat seorang penjaga yang sadar dari pingsannya dan hendak menyerang mereka. Lalu dengan cepat Sofia beraksi dan mencegahnya. Namun insiden itu membuat pelarian mereka sedikit terhambat. Santo harus berhadapan dengan penjaga lain sebelum akhirnya benar-benar bisa lolos. Vai! Indietro! Tutta a sinistra! Di tempat persembunyian, Michelle diikat lalu difoto. Santo mengirimkan foto tersebut kepada Dan Angelo, disertai sebuah pesan peringatan. Santo tidak sembarangan mengirimkan pesan itu. Ia melakukannya dari sebuah stasiun kereta api yang terbengkelai, jauh dari lokasi mereka, untuk menghindari pelacakan. Santo tahu betul pesan itu akan menarik perhatian Don Angelo dan yang lainnya. Rudy, stavolta non devi sbagliare. Benar saja, tak lama kemudian, dua mobil yang dipimpin oleh Rudy segera datang ke lokasi tersebut. Menggunakan strategi yang matang, Santo memanfaatkan gelapnya malam dan gerbong-gerbong kosong sebagai perlindungan. Lalu Santo menyicil mereka satu persatu, hingga akhirnya jebakan yang telah disiapkan sebelumnya meledak dan mengakhiri pertarungan. Kini hanya Rudy yang tersisa. Meski sempat memberikan sedikit perlawanan, Rudy tak bisa menghindari takdirnya. Santo mengirimnya ke alam lain dengan mudah. A me famiglia non c'entrava niente. Chi te come noi? Non avere una famiglia. Di tempat Sofia, Michelle memanggil Sofia dengan alasan kehausan dan meminta air. Tapi sebenarnya ia sedang berusaha membujuk Sofia dengan kata-kata manis, memutarbalikkan fakta agar bisa dibebaskan. Sofia mulai terlihat ragu, hampir saja terpancing oleh ucapannya. Namun sebelum pikirannya berubah, tiba-tiba telepon berdering. Santo menghubunginya. Momen haru pun terjadi. Dengan suara berat, Santo mengungkapkan bahwa rencananya telah gagal. Tapi di balik itu, ia sebenarnya sedang menuju ke kediaman Don Angelo.
Santo ingin mengakhiri apa yang telah ia mulai 20 tahun lalu. Sofia dengan menangis memohon agar ayahnya kembali. Tapi keputusan Santo telah bulat. Ia tidak akan berhenti sebelum memastikan Don Angelo lenyap selamanya. Non posso, Sofia. Ma ci avevo sperato. Soltanto per te. Avevo sperato che ci potesse essere un'altra possibilità. Don Angelo scompaia definitivamente dalla faccia della terra. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Santo berhasil menuntaskan misinya, mengirimkan Don Angelo ke peristirahatan terakhir bergabung bersama Firaun dan kawan-kawan. Ti voglio tanto bene. E so che adesso potrai farcela anche senza di me. Lo sai che tu che succede se mi ammazzi, vero? Non arrivi a toccare a me, famiglia. Non arrivi a toccare. Per favore, papà. Tieni le mani in vista! Ho avuto una famiglia. Mani bene in alto! Mani bene in alto, ho detto! Beberapa hari kemudian, Sofia terlihat berada dalam tahanan, menunggu persidangan. Saat itulah Michelle muncul menemuinya, tapi Sofia tidak lagi percaya pada omongan Michelle. Cosa pensi di fare? Non sono tranquillo. Voglio che muoia con un laccio stretto intorno al collo. Mio padre. Singkat cerita, Michelle terlihat memasuki ruangan kantornya yang terlihat sepi. Namun sebelum ia benar-benar masuk, Dr. Ferrario yang telah berada di tempat Sofia dan berencana membunuh Sofia memberi kabar mengejutkan. Sofia telah melarikan diri. Michelle sedikit terkejut mendengar hal itu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Sofia ternyata sudah ada dalam ruangannya. Lalu... Dan begitulah akhir dari perjalanan panjang Santo dan Sofia. Dari seorang gadis biasa yang tidak tahu apa-apa, kini Sofia telah berubah menjadi sosok yang siap menghadapi dunia penuh bahaya. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.